Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik teori kibernetik. Konsep dasar teori kibernetik. Hasil telusuran literatur yang berkaitan dengan teori kibernetik dapat ditemukan beberapa konsep dasar. Yang pertama, manusia bukanlah makhluk yang pasif dalam menentukan suatu respon dari stimulus yang datang. Manusia adalah penentu dan pengendali dari respon-respon yang ditampilkan. Konsep ini dipertegas dari pengertian kata kibernetik itu sendiri. Kata kibernetik berasal dari bahasa Latin yaitu kybernetes, yang artinya nahkoda kapal. Maksudnya adalah manusia merupakan penentu dan pengendali proses dan arah tingkah laku itu yang ditampilkan melalui perilaku gerak. Yang kedua, manusia merupakan suatu sistem perencanaan, pengolahan, pengaturan, dan pengendalian informasi. Yang ketiga, teori kibernetik menerangkan tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia sebagai suatu model intern yang dinamis, di mana tingkah laku dan aksi-aksi motorik manusia di mana tingkah laku tergantung pada fleksibilitas dan kemampuan adaptasi reaksi. Dalam hal ini, otak manusia menempati hierarki tertinggi sebagai pengatur dan pengendali segala aktivitas dalam pelaksanaan aksi-aksi motorik. Yang keempat, pengaturan dan pengendalian aksi-aksi motorik dimungkinkan karena adanya sistem informasi umpan balik baik secara berkelanjutan, terutama umpan balik proprioseptif, yaitu umpan balik yang datang dari organ reseptor, seperti kinestetik otot dan tendon yang langsung memberikan informasi ke pusat susunan saraf. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Deon. Baiklah, selanjutnya yaitu 5 teori kibernetik memandang manusia sebagai suatu sistem informasi. Artinya, dalam menampilkan suatu respon, manusia aktif dalam menerima dan mengolah informasi secara benar, yaitu pengolahan informasi secara berpikir. Hal ini dimungkinkan karena manusia memiliki sistem informasi itu sendiri, yaitu alat-alat reseptor dan sistem penyerapan. Yang keenam, teori kibernetik memandang manusia tidak hanya sebagai organismus yang aktif dalam menerima dan mengolah informasi, melainkan juga mampu melakukan reproduksi dari ingatan-ingatan dan pengalaman-pengalaman yang telah dimilikinya, serta mampu melakukan koreksi terhadap aksi-aksi motorik yang dilakukannya. Selanjutnya, adanya kemampuan manusia untuk memproduksi kembali ingatan dan pengalaman dimungkinkan karena manusia memiliki suatu konstelasi penyimpanan ingatan dan pengalaman yang pada suatu saat siap diaktifkan kembali. Adams dalam Singer RN tahun 1985 nomor 113 mengungkapkan bahwa dari aksi-aksi motorik yang telah dilaksanakan diduga meninggalkan jejak atau bekas yang disimpan pada salah satu konstelasi ingatan di otak yang pada suatu waktu bisa diaktifkan atau direproduksi kembali. Aspek yang demikian disebut dengan ingatan motorik yang juga berfungsi sebagai bahan penting bagi individu untuk memodifikasi aksi-aksi motorik berikutnya. Selanjutnya, teori kibernetik yang dibangun melalui pengembangan prinsip-prinsip teori pemrosesan informasi dan komunikasi dapat digambarkan melalui skema sederhana di bawah ini. Akan dilanjutkan oleh Cindy. Teori kibernetik. Belajar gerak menurut teori kibernetik sangat ditentukan oleh kemampuan kognitif, terutama dalam proses analisis informasi dan analisis terhadap kemungkinan respon. Dalam hal ini terjadi proses kalkulasi kecepatan analisis informasi akan mengiring pada kecepatan pengambilan keputusan. Kecepatan analisis dan kecepatan pengambilan keputusan akan dapat dilihat pada beberapa jauh deviasi atau penyimpangan yang terjadi pada unjuk kerja motorik. 5 komponen informasi atau
Satu, optik, indera penglihatan. Yang kedua, akustik, indera pendengaran. Yang ketiga, taktil, indera peraba atau kulit. Yang keempat, kinestik, organ otot dan syaraf. Dan yang kelima, vestibular, alat keseimbangan staticodinamisator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aidil. Selanjutnya itu skema terjadinya gerak dan pengolahan informasi. Nah, pertama itu ada stimulus informasi sebagai input data diberikan secara verbal dan non-verbal. Alat indera atau organ reseptor penerimaan informasi. Pusat susunan syaraf itu pemberian dan analisis informasi penemuan alternatif dan keputusan tentang respon yang akan dibuat. Alat gerak pemberian impuls tenaga ke alat gerak. Lanjut ke output itu aksi motorik yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Silvi. Inti dari teori kibernetik terletak pada mekanisme pengolahan informasi secara berkelanjutan, yang tidak hanya terbatas pada pengolahan informasi yang menyangkut tentang pelaksanaan gerakan, tetapi meliputi pengolahan informasi tentang jalannya suatu gerakan yang telah diprogramkan sebelumnya. Penerimaan dan pengolahan informasi tentang jalannya suatu gerakan dikenal dengan istilah feedback, yang merupakan inti dari teori kibernetik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardi. Penerapan teori kibernetik. Menerapkan teori kibernetik dengan mengikuti beberapa langkah di bawah ini. Yang pertama, menentukan tujuan instruksional. Yang kedua, menentukan materi pelajaran. Yang ketiga, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi yang akan disampaikan. Yang keempat, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan informasi, algoritmik atau heuristik. Yang kelima, menyusun materi dalam urutan sesuai dengan sistem informasinya. Yang keenam, menyajikan materi dan membimbing peserta didik belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan pelajaran atau sistem informasi. Selanjutnya masuklah kepada kritik dan saran. Apabila ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, dipersilakan. Jika tidak ada, marilah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan, dipersilakan. Kenalkan, nama saya Rizky Alfaridi, ingin bertanya kepada kelompok PNI. Tadi Anda dijelaskan tentang proses kalkulasi dalam teori kibernetik. Bagaimana proses kalkulasi dalam teori kibernetik itu? Jelaskan. Saudara Rizky Alfaridi, bagaimana proses kalkulasi dalam teori kibernetik? Yaitu proses kalkulasinya dalam teori kibernetik yaitu ketepatan dalam menganalisa dan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Itu yang dimaksud dengan proses kalkulasi dalam teori kibernetik. Apakah saudara Rizky Alfaridi bisa menerima jawabannya? Enggak, saya dapat memahami jawabannya. Bagaimana penyerapan teori belajar kibernetik dalam proses belajar pembelajaran Indonesia? Proses belajar mengajar di Indonesia. Pertanyaannya itu bagaimana penerapan teori belajar kibernetik dalam proses belajar mengajar di Indonesia. Di sini bisa saya jawab bahwa sebelumnya teori sibernetik ini merupakan teori yang menganalogikan mekanisme kerja berpikir manusia seperti mekanisme mesin elektronik atau komputer, yaitu kita berupaya berpikir seperti
komputasional seperti elektronik atau komputer. Kemudian di dalam soal pengelolaan pembelajaran tentang teori kibernetik ini itu tergantung beberapa kondisi, yaitu kondisi internal eksternal, yang mana internal ini yaitu kita sebagai pelajar atau siswa yang ini mempengaruhi proses belajar melalui pengolahan informasi yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru, yaitu kemampuan awal peserta didik, motivasi, perhatian, persepsi, ingatan, lupa, ataupun transfer ilmu yang tadi. Yang kedua itu tadi ada namanya kondisi eksternal, yaitu kondisi yang berpengaruh terhadap proses belajar dengan proses pengelolaan informasi, seperti kondisi belajar, apa itu tujuan belajar, pemberian umpan balik. Mungkin itu aja sih yang bisa saya jawab dari pertanyaan itu. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Apakah saudara Tio Akbar sudah bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Apa yang dimaksud dengan umpan balik dari dalam? Kembali dari dalam. Yang sini. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Panji. Apa yang dimaksud dengan umpan balik dari dalam? Umpan balik dari dalam merupakan respon yang disampaikan kepada komunikasi atau terima pesan setelah menerima pesan dari komunikator. Misalnya, Anda sebagai karyawan dan mendapatkan feedback dari atasan mengenai kinerja Anda. Feedback itu pasti bisa mempengaruhi terhadap kinerja Anda ke depannya. Apakah saudari Panji bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Demikianlah presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.